Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi, belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Oke, di video kali ini kita akan belajar untuk membuat bagaimana proses pembukuan untuk usaha minuman kekinian. Contohnya adalah yang es kopi atau es teh. Nah, bagaimana prosesnya? Ini adalah cara pertama untuk membuat pembukuan untuk usaha kecil dalam bentuk minuman kekinian, di mana pada kasus ini kita tidak akan membuat yang namanya eh, pencatatan persediaan bahan bakunya, tetapi kita akan langsung bebankan untuk mempermudah teman-teman langsung mencatat proses transaksi pada usaha teman-teman. Oke, nah di sini saya sudah punya kasus untuk kasus es kopinya. Jadi ini kopi tentang kita merupakan usaha yang menjual minuman kekinian dengan beberapa menu sebagai berikut. Jadi ada 4 menu saja. Nanti kalau misalkan di usaha teman-teman punya banyak menu, tinggal di-create berdasarkan menu yang ada di usaha teman-teman. Satu ada es kopi gula aren, es kopi avocado, es kopi jeruk, sama es kopi coklat. Jadi dengan beberapa varian rasa, dengan beberapa varian harga. Oke, kita akan coba untuk meng-create si persediaan ini, apa namanya, barang jual kita ke dalam bentuk aplikasi untuk mempermudah kita mencatat setiap transaksi yang akan kita lakukan dalam kegiatan usaha kita. Oke, berikutnya di sini adalah kasus di mana kita punya kas di tangan senilai 7 juta dengan beberapa jenis transaksi di nomor 2. Ada kita beli biji kopi, kita beli avocado, kita beli misalkan gula aren dan jenis-jenis yang lainnya. Kemudian yang ketiga kita punya akun tambahan di mana di sana ada akun beban bahan mentah dan beban perlengkapan. Jadi tujuan ini adalah untuk memindahkan atau untuk membebankan setiap transaksi yang kita lakukan ke dalam bentuk laporan laba rugi nantinya. Oke. Kemudian ini kasus untuk penjualannya di mana kita menjual 20 cup es kopi jenis gula aren atau rasa gula aren dan jenis-jenis yang lainnya. Kita akan coba menggunakan aplikasi tentunya untuk mempermudah usaha teman-teman dalam proses pembuatan pembukuan. Sehingga nanti akhirnya adalah teman-teman akan sangat mudah untuk membuat pembukuan. Oke. Nah, kita mulai dengan membuka aplikasi dari yang biasa kita gunakan, yaitu aplikasi manager.io yang versi gratisnya, teman-teman ya. Oke. Oke, saya sudah buka ini bentuk aplikasinya. Pertama, hal yang kita lakukan adalah kita harus membuat yang namanya create perusahaan atau menambah perusahaan. Oke, seperti biasa kita tambah bisnis, oke. Oke, tambah bisnis baru untuk kita yang pertama kali menggunakan si aplikasi. Oke, kemudian kita masukkan nama perusahaan kita. Oke, kalau kita lihat di sini namanya adalah tentang kita. Oke, kopi tentang kita. Oke, tinggal kita masukkan ke sini kopi tentang kita. Oke. Nah, nanti negaranya akan otomatis karena kita wilayah kita Indonesia akan otomatis di sini akan terpilih Indonesia. Oke, tinggal buat bisnis baru. Oke, nah muncul menu awal di layar kerja teman-teman seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dasar dari si aplikasi. Di mana di menu yang paling kiri di sini ada menu-menu dasar yang akan kita gunakan dalam membuat proses transaksi atau akan mempermudah kita dalam mencatat setiap transaksi yang akan kita lakukan di usaha kita. Oke, nah seperti biasa, hal pertama yang akan kita lakukan untuk menggunakan si aplikasi adalah kita harus menyeting atau menentukan kebutuhan menu yang akan kita gunakan dalam proses pembukuan di usaha kita. Oke, caranya bagaimana? Oke, kita mulai dari sini, kita masuk ke menu kustomisasi. Jadi si menu kustomisasi ini seperti yang biasa saya katakan, berfungsi untuk menentukan atau menyeting kebutuhan menu berdasarkan dari kebutuhan pada usaha kita. Sehingga nanti tidak semua menu dibutuhkan teman-teman, tergantung dari usaha teman-teman butuhnya menu apa. Oke, kita mulai dengan menu kustomisasi untuk menentukan kebutuhan menu yang akan kita gunakan. Kita klik teman-teman. Oke, muncul tampilan seperti ini. Jadi tampilan ini tinggal teman-teman centang aja kebutuhan dari menu dari usaha teman-teman. Misalkan di usaha teman-teman tidak butuh menu akun kas dan bank, maka tidak perlu dicentang teman-teman. Tetapi ketika teman-teman butuh, maka ini harus dicentang. Oke, nah kita masuk ke sini. Oke, akun kas dan bank kita butuh, penerimaan kita butuh, pembayaran kita butuh, transfer antar akun kas dan bank kita butuh,
Kemudian di sini ada pelanggan, pasti kita butuh. Kemudian ada faktur penjualan, pasti kita butuh. Nah, kemudian ada nota kredit, kalau seandainya bisa diretur di usaha teman-teman, boleh digunakan. Oke, atau kalau misalkan langsung mau dibebankan juga boleh. Oke, kemudian ada, oke kita centang aja. Oke, kemudian ada pemasok. Oke, ketika kita beli, misalkan kita beli bahan-bahan ke toko kue atau kita beli bahan ke pasar. Nah, ini kita perlu centang karena kita akan mengklik kemana kita beli barang atau kemana kita beli persediaan untuk bahan mentahnya. Oke, faktur pembelian kita butuh, nota debit kita butuh. Kemudian di sini ada persediaan barang. Nah, untuk saat ini persediaan barang kita tidak butuh teman-teman, tapi kita perlu create. Karena nanti ketika kita meng-create untuk es kopi yang akan kita jual, kita akan pakai kita akan menggunakan yang namanya menu, bukan persediaan barang atau jasa. Karena sifatnya itu bukan persediaan. Karena itu kita produksi dulu baru kita akan jual. Oke, kita centang dulu ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kalau misalkan teman-teman butuh menu yang lebih banyak lagi, boleh dicentang aja. Oke. Nah, tetapi untuk kasus yang ini, saya hanya butuh beberapa menu yang akan kita gunakan untuk mencatat setiap transaksi yang kita akan lakukan di usaha es kopi kita. Oke, tinggal kita klik perbaharui. Oke. Nah, muncul menu seperti ini, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana bentuk transaksinya, kita cek dulu data awal yang kita miliki, oke, yang bersumber dari data keuangan perusahaan. Oke. Nah, ini untuk jenis-jenis es kopinya kita buat dulu teman-teman ya. Di mana buatnya? Karena ini sifatnya bukan persediaan, maka kita akan menggunakan menu yang namanya persediaan barang atau jasa, bukan persediaan. Oke. Nah, di aplikasi sini, di aplikasi manager, teman-teman masuk ke menu bagian pengaturan. Oke. Kemudian di sini ada barang atau jasa bukan persediaan. Barang atau jasa bukan persediaan ini digunakan untuk mencatat barang yang sifatnya bukan persediaan atau bukan jasa yang sifatnya persediaan di sebuah perusahaan. Contohnya apa? Menu yang akan kita jual pada kasus dari si es kopinya. Oke, tinggal teman-teman sini klik. Oke. Kemudian buat barang jasa bukan persediaan. Oke. Nah, pertanyaan misalkan, Bang, kenapa ini tidak dicatat di persediaan? Karena kita sifatnya ketika kita jual es kopi ini bukan persediaan. Artinya kita tidak stok tuh es kopinya. Tetapi kita akan buat ketika ada orang yang pesan. Sehingga ini bukan persediaan. Oke. Nah, contoh, kita masuk ke sini. Oke, pertama ada es kopi gula aren, harganya 15.000. Oke. Di sini ada, ini kita kasih kode 1 aja teman-teman, bebas nanti kalau teman-teman mau ngasih kode misalkan es kopi gula aren pakai ES GL gitu boleh, enggak apa-apa. Tetapi di sini saya gunakan angka kode 1 aja teman-teman ya. Oke, es kopi gula aren. Oke. Oke, menu satunya kita pakai cup atau gelas. Oke. Oke, saat dijual dia akan masuk ke mana? Oke, dia akan masuk ke persediaan. Oke, maaf, ke penjualan, maaf ya, ke penjualan. Oke, saat dibeli masuk ke mana? Oke. Oke, di sini boleh kita kosongkan aja teman-teman ya, karena di sini sifatnya kita tidak beli, tetapi kita memproduksi dari si barang kita. Oke, kemudian harga penjualan. Oke, tadi harga jualnya kalau tidak salah 15.000, maka di sini masukkan 15.000 teman-teman. 1, 2, 3. Nah, bagaimana dengan pembelian? Karena kita sifatnya tidak beli, maka kita tidak perlu masukkan ke sini, ke menu pembelian. Kita kosongkan saja. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik buat. Oke, maka akan muncul di sini di database baru kita bahwa kita punya barang atau jasa bukan persediaan untuk es kopi gula aren. Nah, untuk menambahkan, teman-teman juga bisa langsung klik menu yang tadi ya. Oke, di sini saya coba klik lagi ke menu barang jasa bukan persediaan. Oke. Nah, di sini sudah muncul database baru kita bahwa sekarang kita punya es kopi gula aren dengan satuan cup, oke, dengan harga Rp15.000. Oke. Nah, selanjutnya kita tambah lagi. Yang kedua, kita punya menu yang namanya es kopi avocado, harganya Rp20.000. Oke, di sini masuk lagi ke menu aplikasinya buat
barang atau jasa bukan persediaan. Oke, di sini nomor 2 es kopi avocado. Oke. Harganya satuannya cup. Oke. Maaf. Oke. Cup. Oke, ketika dijual dia akan masuk ke menu penjualan. Oke, ketika dibeli karena kita tidak beli, oke kita kosongkan. Kemudian di penjualan kita masukkan harga jual dari si es kopi avokadonya yaitu 20.000. 1 2 3. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman buat tambah baru aja. Oke, agar langsung masuk ke menu awal ketika kita buat untuk barang jasa bukan persediaannya. Oke, buat dan tambah baru. Oke, muncul lagi seperti ini. Kita cek lagi barang menu kita apa lagi? Es kopi jeruk harganya 17.000. Oke. Di sini nomor 3 ada es kopi jeruk. Oke, harganya berapa? Harganya 17.000 ya. Oke, cupnya pakai satuannya cup. Kemudian di sini ketika dijual masuk ke menu penjualan. Oke, ketika dibeli kita kosongkan karena kita sifatnya tidak beli lagi. Oke, untuk penjualan di sini harganya 17.000. 1 2 3. Oke, buat dan tambah baru. Oke, berikutnya yang terakhir kita punya menu. Oke, es kopi coklat harganya 15.000. Oke, baik. Oke, kembali lagi ke aplikasi. Ini yang menu yang keempat, namanya es kopi coklat. Oke, satuannya cup. Oke, ketika dijual masuk ke menu penjualan. Kemudian harga satuannya adalah 15.000. 1 2 3. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita masuk lagi ke bagian barang dan jasa bukan persediaan, kita punya 4 varian menu di mana terdiri dari ada coklat, jeruk, avocado, dan gula aren. Nah, sekarang setelah ini kita masuk ke kasus berikutnya di mana di kasus sebentar. Oke, di kasus berikutnya adalah bahwa si kopi tentang kita ini dia punya kas di tangan senilai 7 juta. Dan kemudian bagaimana cara memasukkannya ke dalam aplikasi? Oke, sekarang kita akan bentuk yang namanya menu kas. Nah, caranya adalah teman-teman perlu masuk ke menu di bagian kas dan setara kas. Oke, di paling atas di sini atau akun kas dan bank. Oke. Nah, untuk memasukkan angka saldo awal yang berupa kas di tangan, kita akan menggunakan akun kas dan bank. Oke. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman tinggal klik menu akun kas dan bank, kemudian buat akun kas atau buat akun bank atau kas baru. Oke. Karena kita punya yang namanya kas di tangan, maka di sini kita masukkan kas. Oke, kodenya misalkan 1, nilainya berapa? Nah, menu ini di saldo awal ini hanya berfungsi ketika teman-teman pertama kali meng-create yang namanya proses keuangan di aplikasi. Oke, nanti di sini ketika kita menerima uang kita akan menggunakan menu penerimaan, atau ketika kita mengeluarkan uang kita akan menggunakan yang namanya menu pembayaran. Oke, nah tadi di kasus kita punya kas di tangan nilainya yaitu 7 juta rupiah. Maka di sini di bagian saldo awal, teman-teman tinggal masukkan 7 juta rupiah. 1 2 3 1 2 3. Oke, setelah ini tinggal klik buat. Oke, akan muncul di sini ada kita punya kas nilainya 7 juta rupiah. Nah, teman-teman juga bisa seandainya di usaha teman-teman menggunakan bank, maka di sini tinggal ditambahkan untuk menu banknya. Oke, misalkan di usaha teman-teman pakainya bank BNI. Oke, di sini kodenya 2. Oke, kalau punya saldo awal tinggal dimasukkan. Karena di kasus ini kosong, maka tidak perlu kita masukkan. Oke, maka tinggal kita klik buat. Oke, jadi sekarang kita punya akun kas dan setara kas, ada kas sama bank BNI. Oke, yang kas nilainya 7 juta sesuai dengan kasus, sedangkan yang bank BNI nilainya 0 karena masih tidak ada saldonya. Oke, nah kalau sudah seperti ini akan muncul di tampilan di layar kita atau di layar kerja kita. Oke, kita punya aset 7 juta yang berupa kas dan setara kas. Oke, nah berikutnya
Oke, kita perlu yang namanya menu beban bahan mentah. Tujuannya apa? Untuk langsung membebankan setiap pembelian atas kegiatan usaha kita ke dalam bentuk beban untuk bahan mentahnya. Oke, caranya bagaimana? Kita masuk ke menu pengaturan. Oke, kemudian ada kode akun parkiran. Oke, kita perlu menambahkan akun beban di bagian sebelah kanan di bagian laba rugi, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal buat akun baru. Oke, di sini masukkan beban bahan mentah. Oke, kemudian kodenya bebas. Karena di sini masih kosong, kita kosongin aja. Oke, dia masuk kelompok mana? Dia masuk ke kelompok pengeluaran. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal teman-teman klik buat. Oke, di bagian bawah akan muncul di sini bahan mentah kita. Nah, kapan ini digunakan? Ketika kita misalkan membeli yang namanya gula aren, biji kopi, kita langsung bebankan. Atau misalkan teman-teman beli yang namanya perlengkapan yang lainnya yang digunakan untuk kegiatan produksi, langsung dibebankan ke bahan mentah. Kenapa kita menggunakan konsep seperti ini teman-teman? Untuk lebih mempermudah kita bahwa ketika kita melakukan pengeluaran, kita langsung bebankan. Nanti di cara kedua, kita akan menggunakan menu persediaan untuk bahan mentahnya. Beda lagi. Oke. Nah, ini akan lebih gampang karena kita sifatnya hanya membutuhkan laporan untuk mencatat usaha kita atau mencatat kegiatan bisnis kita di bidang es kopi yang sifatnya masih kecil. Oke. Nah, kemudian setelah ini kita masuk ke kasus berikutnya, di mana di kasus berikutnya, oke, membeli bahan mentah berupa biji kopi 5 kg seharga 150.000. Kemudian 2 dus susu dengan harga per dusnya 90.000, membeli avocado 3 kg dengan harga 25.000 per kilogram, membeli air galon, dan seterusnya. Nah, ini adalah kasus untuk proses pembelian bahan mentah yang dilakukan di usaha es kopi atau di kopi tentang kita. Nah, untuk mencatat yang ini, kita perlu yang namanya menu pengeluaran, di mana setiap pengeluaran yang akan kita lakukan, kita akan langsung bebankan ke beban bahan mentah ke bagian laba ruginya. Oke, kita coba ya di menu atau di kasus yang kedua. Oke, nah untuk mencatat kasus yang kedua, kita akan menggunakan menu yang namanya menu pengeluaran. Oke, nah sekarang kita kembali ke kasus. Oke, nah untuk mencatat kasus pembelian bahan-bahan yang tadi, kita menggunakan menu pengeluaran atau menu pembayaran untuk mengeluarkan uang atau dana di perusahaan atau di usaha teman-teman. Oke, masuk ke menu pembayaran. Oke, kemudian buat pembayaran baru. Oke, nah di sini kasusnya misalkan tanggal, sebentar saya cek lagi kasusnya misalkan per tanggal, oh nggak ada tanggal, berarti kita pakai tanggal hari ini ya, tanggal 31 Januari 2023. Oke, langsung kita pakai kasus hari ini. Oke, tanggal 31 Januari 2023 kita membeli beberapa jenis bahan mentah. Oke, ada biji kopi 150.000. Oke, di sini. Oke. Nah, teman-teman tinggal masukkan ke sini. Oke. Oke, tanggalnya jangan sampai salah. Kemudian klik centang referensinya. Oke, ini berfungsi untuk mengurutkan setiap transaksi yang kita lakukan. Kemudian kita bayar dari mana? Kita bayar dari kas misalkan. Oke. Nah, penerima siapa? Misalkan di sini adalah toko kue ABC. Oke. Nah, di sini di deskripsi teman-teman tinggal tulis misalkan pembelian bahan mentah. Oke. Nah, berikutnya di bagian yang ini akunnya adalah karena kita langsung membebankannya. Oke. Maka di sini teman-teman tinggal klik beban bahan mentah. Oke, nah di sini ada banyak pengeluaran tadi. Misalkan pertama kita akan mencatat untuk si pembelian biji kopinya. Oke, kita beli biji kopi harganya 150.000. Boleh teman-teman langsung aja masukkan ke bagian yang ini. Oke, biji kopi. Oke, kalau misalkan teman-teman butuh deskripsi, boleh di sini dimasukkan aja deskripsi. Misalkan di sini untuk biji kopi. Oke, 150.000. Oke, itu 23. Oke, boleh ditambahkan untuk
Yang lainnya sebenarnya boleh digabungkan menjadi satu, teman-teman. Cuma di sini karena sifatnya saya belum menghitung secara keseluruhan, jadi saya pisah aja jenis beban bahan mentahnya. Oke, beban bahan mentah lagi. Oke, ini untuk pembelian yang kedua, kita beli yang namanya, oke, 2 dus susu seharga 90.000 per dusnya, berarti 2 kali 90 berarti 180 untuk dus susunya. Oke, 2 dus susu seharga 180.000 untuk 2 3. Oke. Oke, ini tadi 150, teman-teman. Oke, kemudian ditambahkan lagi. Oke, di sini beban bahan mentah lagi. Maaf, beban bahan mentah. Oke, selanjutnya kita beli yang namanya apokat 3 kg dengan harga per kilonya adalah 25.000, berarti 3 kali 25 itu 75.000. Oke. Kita kembali ke aplikasi. Di sini ada apokat. Oke. 75.000 tuh 23. Oke. Oke, berikutnya lagi beban bahan mentah lagi. Kita beli yang namanya, oke, membeli air galon untuk kebutuhan produksi sebanyak 3 galon dengan harga per galon 20.000, berarti 3 kali 2 sama dengan 60.000 rupiah. Oke, pembelian air galon 60.000 rupiah. Oke, 60 tuh 23. Dan yang terakhir, oke, di kasus yang terakhir kita beli, oke, kita beli gula aren. Oh, belum terakhir ya, masih ada gula aren dan cup kopi senilai 300.000 rupiah, berarti 400.000 gula aren dan cup kopi. Oke, gula aren dan cup kopi. Oke, 400.000. Oke, 400. Tuh 23. Oke, kita punya transaksi 865.000 rupiah, teman-teman. Nah, kalau sudah benar seperti ini, teman-teman tinggal klik buat. Maka akan muncul nanti seperti ini. Oke, jadi ini adalah tampilan untuk pembayaran yang sudah kita input di aplikasi manager.io-nya, teman-teman ya. Oke, nah kalau kita kembali ke ringkasan sekarang, di sini aset kita berkurang. Oke, nah karena sudah kita gunakan untuk membeli bahan mentah. Oke, yang harganya 865.000 rupiah sesuai dengan yang kita input di menu pembayaran. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita lanjut ke kasus berikutnya, di mana pada kasus berikutnya kita akan menjual yang namanya si es kopi kita. Pertama, dijual 20 cup es kopi gula aren dan 20 cup es kopi avocado serta 30 cup es kopi jeruk per tanggal 31 Januari. Nah, pada kasus ini kita akan menggunakan menu yang namanya menu penjualan, di mana berdasarkan dari transaksi yang kita lakukan, kita harus catat di menu penjualan. Oke, nah kita langsung kembali ke aplikasi, teman-teman. Oke, pada aplikasi untuk mencatat setiap penjualan kita akan menggunakan yang namanya menu penjualan, atau di mana di sini kita tulis faktur penjualan. Oke, tinggal teman-teman klik. Oke, kemudian buat faktur penjualan baru. Oke, kita kembali ke kasus agar tanggalnya jangan sampai salah. Per tanggal 31 Januari 2022, maaf. Oke, harusnya 2023 ya. Oke. Oke, enggak apa-apa, kita pakai 31 Januari 2023, teman-teman ya. Oke, di sini di mana kita menjual beberapa jenis menu, ada es kopi gula aren, es kopi avocado, sama es kopi jeruk. Oke, ini transaksinya tanggal 31 Januari 2023, teman-teman ya. Maaf, salah ketik di sini. Oke, kemudian kita langsung masuk ke yang tadi. Oke, 31 Januari 2023, kemudian di sini diganti pakai menu yang ini. Oke, ini tanggalnya samakan dengan 31 Januari. Kemudian klik referensi. Nah, di sini di menu pelanggan, ini masih kosong, teman-teman ya. Sehingga kita perlu yang namanya create pelanggan dulu sebelum kita melakukan yang namanya penjualan. Caranya bagaimana? Masuk ke menu pelanggan.
Oke. Kemudian buat pelanggan baru, oke, misalkan di sini namanya pelanggan umum. Artinya orang-orang yang beli di eh, kedai kita atau di cafe kita atau di restoran kita. Oke, kita pakai kode 1. Habis itu kita klik buat. Oke, kita kembali ke menu penjualan. Oke, buat faktur penjualan baru, oke, ingat tanggal 31 Januari 2023, klik pada. Kemudian ini tanggalnya kita samakan, karena sifatnya adalah orang yang datang untuk membeli kopi kita atau es kopi kita, langsung dia bayar. Oke, referensi, kemudian di sini, oke, pilih pelanggan umum. Nah, pada kasus yang ini, di sini kita misalkan mau memisahkan setiap faktur untuk setiap es kopi yang kita jual, boleh, atau boleh juga digabungkan. Misalkan penjualan es kopi, maaf, es kopi. Oke, kita tadi ada 3 jenis, kita tambahkan 3. Pertama, kita jual yang namanya, oke, es kopi gula aren. Oke, maka di sini teman-teman tinggal tulis gula aren atau es kopi gula aren. Oke, kemudian berapa cup yang kita jual? Oke, kita cek berapa cupnya teman-teman. Oke, kita jual 20 cup. Oke, 20 cup, maka di sini tinggal kita klik 20. Oke, muncul langsung seperti ini secara otomatis totalnya berapa. Oke, kalau sudah seperti ini kita lanjut ke cup berikutnya. Oke. Kemudian kita jual es kopi avocado berapa tuh? 20 cup lagi. Oke. Teman-teman tinggal di sini masukkan, oke, avocado, es kopi avocado 20 cup. Oke, kemudian di sini berikutnya adalah, oke, 30 es kopi jeruk. Oke, 30 es kopi jeruk. Teman-teman kembali ke aplikasi, di sini ada jeruk. Oke. Nah, 30 cup. Nah, jadi total penjualan kita untuk hari ini adalah Rp1.210.000. Oke, kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita klik buat. Oke, sebentar. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah faktur penjualan kita yang teman-teman boleh input ketika dijual, langsung diinput, atau di akhir hari ketika teman-teman sudah selesai melakukan yang namanya transaksi jual beli. Oke, nah ini kasusnya faktur penjualan, kita belum terima uang. Maka, nah, setelah kita terima uang, tinggal buat penerimaan baru. Di sini ada di atas menunya teman-teman. Oke, tinggal diklik buat penerimaan baru. Oke, nah, centang referensinya. Oke, masuknya kemana? Misalkan ya, kita masukkan langsung ke kas di tangan kita. Oke, kalau sudah di sini, misalkan di sini ke deskripsinya, teman-teman boleh tulis penerimaan. Penerimaan. Oke, kalau sudah seperti ini, maka tinggal klik buat. Oke, berarti kita sudah menerima uang, kita sudah jual barang, kita sudah terima uang. Kalau kita kembali ke menu ringkasan, oke, kita punya kas dan setara kas di sini nilainya adalah 7.346 yang terdiri dari, pertama, kita punya kas di tangan di awal tadi 7 juta. Oke. Kemudian kita melakukan penjualan, oke, yang nilainya 1.210.000. Oke. Kemudian kita melakukan pembelian bahan mentah 865, kita melakukan penjualan 1.210. Nah, kalau kita kembali lagi ke ringkasan, kita punya menu di sini ada penjualan 1.210 dari total penjualan 3 jenis es kopi tadi ada 20 cup untuk es kopi gula aren, 20 cup untuk es kopi avocado, dan 30 cup untuk es kopi jeruknya. Oke, kalau kita klik di sini akan muncul seperti ini. Oke, ada penjualan ke pelanggan umum dengan beberapa jenis beberapa jenis es kopi. Oke, kembali ke sini di menu laba rugi, kita punya keuntungan dari transaksi hari ini di mana kita punya penjualan 1.210.000 dengan total pengeluaran 866.000 dan muncul di sini laba bersih Rp346.000 dari total semua penjualan es kopi kita. Oke, begitu teman-teman deh. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.